pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi dalam bidang apapun. Tentu saja, kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kredibel dan kompeten di bidangnya. Dan tentu saja, dengan tema yang senantiasa menarik untuk diperbincangkan. Malam hari ini tema bahasan kita adalah Guruku, Nasibmu Kini. Kita akan membahas ini, bagaimana keadaan guru kita di Kalimantan Tengah pada saat ini. Seperti apa ketika para guru ini menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah daerah. Kemudian kepuasan seperti apa yang tidak mereka dapatkan dalam hal regulasi dan juga pengayoman dari pemerintah provinsi. Pemirsa, bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Pemirsa, untuk memperbincangkan tema kita malam hari ini sudah hadir di studio bersama saya dengan Bapak Ronald Valentino, Ketua Aksi FGBP. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Nara kabar? Lamus. Luar biasa. Kemudian dengan Bapak Aldianto Gandrung, Korlap PGRI Palangkaraya. Selamat malam, Pak. Salam malam. sehat. Saya tidak bertanya kabar karena pasti sehat dan pasti baik bisa hadir pada malam hari ini. Iya, tapi perlu diperhatikan sebenarnya kalau korlap ya kurang tepat lah artinya karena ada korlap lain. Ya saya sebagai pemerhati terus pemerhati, juga iya pemerhati pemerhati aksi atau pemerhati demo di sini? semua ya artinya yang berkaitan dengan guru gitu artinya dengan baik itu kesejahteraan guru, permasalahan guru gitu seperti itu. Oke, baiklah. Kemudian kita bergeser ke Ibu Nurmila Tasmin dari PGRI Katingan. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Dari Katingan? Iya, dari Katingan. Terima kasih sudah hadir. Kemudian dengan Ibu Sri Yohana Kiat dari PGRI Gunung Mas. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Apa kabar Gunung Mas? Bagaimana dengan jalannya? Ya, puji Tuhan, bagus. Ya, sekarang masih tahap perbaikan. Oke. Yang penting sampai dengan selamat ke sini. Terima kasih. Pemirsa, untuk memperbincangkan ini langsung saja. Saya ingin bertanya dulu. Yang menjadi background sampai adanya aksi. Kemudian berapa lama aksi ini sudah dilakukan? Siapa dulu? Siapa yang bisa? Oh ya oke. Mungkin ya kita gini aja ke regulasinya aja dulu ya. Jadi kalau kita melihat bahwa pegawai negeri atau ASN itu pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 untuk kesejahteraan ASN itu ada 4 ya Bu ya. Pertama kan gaji, kemudian facility, tunjangan-tunjangan. Nah, tunjangan ini banyak, bisa tunjangan kinerja, tunjangan profesi, tunjangan kemahalan, dan tunjangan daerah terpencil seperti itu. Dan yang paling ramai kan dibicarakan adalah tunjangan kinerja gitu. Nah, tentunya ketika salah satu dari komponen itu hilang terhadap guru ini mungkin yang memunculkan reaksi. Gitu. Sejak kapan dirasakan ini hilang, Pak? Ya, sejak dirasakan hilang itu sejak munculnya Pergub nomor 5 tahun 2022 gitu. Isinya? Yang isinya itu meniadakan tunjangan kinerja daerah untuk guru-guru yang bersertifikasi. Setahu teman-teman alasannya kenapa sampai ditiadakan dan muncul Pergub ini? Nah, ya mungkin silakan dari Korlap. Baik, terima kasih Pak Aldi juga moderator. Jadi kami di sini sebenarnya dalam kondisi lelah sebenarnya ya kan, artinya dalam mengikuti proses baik dalam sejak awal kita mengkritisi perubahan sebelum munculnya Pergub ini. Ya. Sebelumnya kalau kami guru-guru Kalteng, khususnya guru-guru bersertifikasi, sebelum tahun 2021 itu kan kita sangat menikmati, artinya apa yang sudah diberikan oleh Bapak Gubernur kita sebelumnya tunjangan untuk penambah penghasilan itu waktu itu disebut apa ya Pak Aldi?
kita disebut tukin juga ya. Tukin pertama, tukin, Nah. kemudian jadi TKD, tunjangan kinerja Ya. daerah, karena dibayar oleh daerah. Iya, jadi itu waktu itu nama tersebut untuk kita pemberian tunjangan tersebut sangat membantu. Nah, jadi kami setelah kita masuk di tahun awal 2022 itulah pada akhir bulan Desember tiba-tiba beredar sudah edaran bahwa Pergub rancangan draft Pergub itu sudah meniadakan nilai TKD untuk guru. Nah, Kalau jadi ada nilainya berarti yang sebelumnya berapa, Pak? yang sebelumnya kan kita selalu terima 1.500.000. Nah, jadi kita waktu itu sangat berbahagia, artinya perpindahan kita karena pendidikan sekolah SMA, SMK itu di bawah provinsi itu luar biasa karena diberikan oleh gubernur kepada kita itu 1.500.000. Nah, jadi itu berjalan sampai berapa tahun ya kita semenjak Pak Gubernur Iya, dilantik kan. Nah, itu rasa syukur kita. Jadi kami sangat meyakini Bapak Gubernur itu sangat memperhatikan guru. Nah, tiba-tiba tahun 2002 itulah mulai muncul edaran tersebut yang pertama kali kita kritisi, kita langsung mencoba untuk berkomunikasi dengan pihak pemerintah daerah. Waktu itu saat itu kan Pak Sekda langsung Pak Nur Yakin ya. Nah, jadi kita mencoba berusaha untuk bertemu baik itu melalui asosiasi profesi. Kebetulan saya juga sekretaris PGRI Katingan. Jadi saya mengkritisi ini, saya tanyakan sama ketua kami, artinya ketua PGRI Kabupaten. Lalu kita coba bicara komunikasi dengan pihak PGRI Provinsi. Tanggapannya pada saat itu? Nah, dari pihak PGRI Provinsi juga mensupport bahwa ini perlu dipertanyakan. Karena yang beredar ini kan dalam bentuk draft pada saat itu. Kami sudah khawatir apakah draft ini hanya draft atau ini akan menjadi disahkan. Nah, jadi saat itu kita mencoba kembali ya Bu Nurmila ya Bu ya, kita bulan Januari melihat lagi, menanyakan lagi sehingga ternyata itu disahkan pada bulan April. Nah, April tahun 2022. ya, bulan April tahun 2022. Jadi sebelum April itu, Ibu, kita sudah berusaha untuk menjalin komunikasi dengan pihak Pemprov. Yang mana kami itu sudah berusaha mengajukan pertemuan dengan pihak Pemprov. Yang kebetulan pada saat itu, pada akhirnya karena kesibukan beliau, kita itu setelah hari raya rasanya ya. Ya, Nah, setelah hari raya itu aksi tiba yang pertama itu. Iya, bukan aksi. Kita tidak pernah berpikir untuk aksi ya. Karena kami guru ini sangat menghindari yang namanya aksi demo itu sangat menghindari. Tapi karena ini kita sudah mencoba berulang-ulang untuk berkomunikasi, sehingga pada bulan April itu terjadilah mediasi yang difasilitasi oleh Sekda dengan surat yang sudah disampaikan oleh PGRI Provinsi. Nah, kebetulan ketua kami juga datang. Itu dokumentasinya kita lengkap. Nah, disitulah komunikasi itu menyampaikan bahwa Pergub ini dinyatakan benar dan menyatakan bahwa guru itu tidak boleh dan tidak berhak untuk menerima guru sertifikasi khususnya ya, untuk menerima tunjangan ganda karena melanggar ada peraturan yang selalu digadang-gadangkan. Nah, itu kita kaji, kita lihat. Jadi selama ini kita memperhatikan ini kok tiba-tiba dari yang sebelumnya dapat, tiba-tiba hilang. Nah, jadi Bisa dijelaskan Pak, yang dianggap ganda ini seperti apa? Nah, Apa saja yang diterima oleh teman-teman guru pada saat itu? iya, jadi kan gini. Jadi kalau di ASN itu kan ada struktural dan fungsional. Artinya yang struktural itu dalam lingkup pemerintah daerah, sedangkan fungsional ini kan untuk guru-guru dan kesehatan. Nah, ini yang yang kita lihat itu dari nilai yang tadinya ada 1.500.000 tiba-tiba dibenturkan dengan aturan baru karena guru menerima tunjangan ganda. Sementara Undang-Undang Guru dan Dosen itu sudah menyatakan bahwa tunjangan sertifikasi itu tidak ada hubungan sama sekali dengan punya pemerintah daerah gitu kan. Sementara pemerintah daerah wajib memberikan tunjangan kepada seluruh ASN-nya gitu kan. Para guru ini. Termasuk para guru yang di bawah pengelolaan oleh pemerintah provinsi. Nah, kami meyakini pada saat itu Bapak Gubernur kita
tidak mungkin karena beliau kita tahu sangat memuliakan guru, dan semenjak beliau dilantik kita tahu beliau sangat hormat, dan kita tidak yakin bahwa ini akan diniati oleh gubernur. Nah, makanya kami itu sangat berusaha sekali untuk berkomunikasi dengan beliau. Nah, setelah mediasi itu kita sudah berupaya menunggu, kita diminta bersabar bahwa di situ dikatakan ini aturan, ini regulasi baru yang dinyatakan dari pihak dinas maupun pihak sekda bahwa ini tidak boleh lagi dan menyangkut dengan kemampuan daerah. Nah, jadi kita di situ berpikir kembali, kalau kita ini berusaha sebenarnya mencari solusinya seperti apa? Iya, kami ini kan merasa sebenarnya tidak yang ngoyo TKD itu kita dapat, tapi setidaknya jangan langsung hilang gitu kan. Setidaknya nominalnya jangan langsung hilang, dipangkas seperti itu. Sementara pemandangan yang kami terima, yang kami lihat di Pergub yang baru ini, yang Pergub nomor 5 ini, untuk TKD untuk ASN yang struktural itu sangat melonjak jauh. Nah, ini yang kita melihat bahwa kok profesi kita yang disasar. Artinya kami guru-guru ini yang disasar. Ini kan mana keadilannya gitu kan, kalau dikatakan dengan kemampuan daerah, tapi di satu sisi ASN yang lain begitu tinggi. Jadi kita lihat kalau dari sekda, TKD sampai dari pejabat, sampai dari untuk apa itu yang untuk struktural ya Bang ya, luar biasa loh. Ini kok sama sekali kami yang guru sertifikasi ini tidak ada dikasih gitu kan. Artinya kita nih, apakah kita ini pegawai pemerintah pusat kah? Apakah kita ini memang tidak diakui kah oleh dinas pendidikan sebagai pegawainya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan polemik. Iya, sehingga ya Ibu ya, jadi saya tuntaskan dulu kronologinya supaya masyarakat juga teredukasi. Jangan menilai guru ini tukang demo. Jadi guru ini cuma menuntut haknya, nggak tahu kewajibannya, meninggalkan siswa. Kami seperti itu. Kita sebenarnya menghindar. Ya, menghindar. Sudah berusaha. Bayangkan kalau kami kayak Bu Nurmila, Bu Sri dari Katingan, Gunung Mas ini kan, kita ini kan sebenarnya pingin belajar fokus saja, ngajar anak-anak di sekolah. Nah, tapi ketika sudah menyangkut dengan penghasilan, artinya dapur, nah ini kan yang tadinya sudah diharap-harapkan. Jadi, karena kami ini dianggap guru sertifikasi tunjangannya 1 kali gaji, padahal itu kan secara aturan itu tidak serta-merta didapat dengan mudah. Itu semua ada prosedurnya. Saya rasa Bapak masyarakat tahu persis lah. Apalagi untuk tingkat di pemerintah bidang hukum, Pak Sekda pasti tahu persis lah bagaimana proses guru yang sertifikasi ini untuk mendapatkan haknya sertifikasi itu tidak mudah. Nah, sedangkan yang guru sertifikasi pun banyak yang tidak dapat memenuhi jamnya untuk mendapatkan sertifikasi. Jadi bisa dibayangkan kalau tidak ada TKD ini, begitu menderitanya guru ini, begitu susahnya hidup kami itu kan, karena penghasilan dari sertifikasi belum tentu dapat. Akhirnya yang diharapkan bulanan untuk penambahan gaji kita yang dari TKD itu ada, tiba-tiba hilang. Yang selama ini kita terima. Nah, ini jelas semua mengganggu. Nah, jadi disitulah kami mencoba lagi berkomunikasi, meminta untuk dimediasi, baik itu dengan dari pihak DPR, berdialog, kita kedepankan bagaimana untuk membicarakan ini baik-baik. Artinya pada saat itu kami bermohon pada PGRI Provinsi, ternyata dari respon pemerintah daerah pun tidak low respon. Iya, artinya slow respon. Jadi akhirnya ini sampai berlarut-larut. Sehingga pada saat itu, untuk demo kami yang pertama, kami minta difasilitasi oleh DPR. Nah, jadi kebetulan DPR sudah menangkap informasi bahwa guru-guru ini sudah gelisah sekalteng ini. Akhirnya kami mengirim surat sehingga dibentuklah itu RDP ya. Nah, di dalam RDP itulah Bu, itu di bulan Mei ya Bu. Ya, bulan Mei ya Bu Sri ya. Nah, di situ kita berkumpul semua. Maksud kami di situ sebenarnya bukan demo, kami ingin mendengarkan kejelasan juga. Karena teman-teman ini semua penasaran. Jadi apa sih nasib kita ini seperti apa? Karena kalau dari pihak kepala dinas kami tanyakan juga nggak berani menjelaskan. Semua karena ini anggaran, ada ketentuan, kita tunggu seperti ini, tunggu ini. Jadi kita nih dilempar-lempar lah terusnya. Akhirnya kita
bersyukur pada saat itu anggota dewan khususnya Bu Nafsia memfasilitasi kita untuk RDP yang kebetulan bergabung dengan tenaga kesehatan. Tapi karena kami ini guru, semua merasa masih penasaran, akhirnya kami turun semua untuk mendengarkan. Nah, untuk memastikan ini sebenarnya gimana, karena kami dari bertemu Pak Kadis di situ pun nanti kita sama-sama dengar di RDP seperti ini. Nah, akhirnya seperti itu. Nah, akhirnya lah pertemuan kami yang demo pertama itu menyampaikan bagaimana ini sebenarnya kejelasannya. Ternyata tunggu prosedur, sehingga ditawarkan pada saat itu kita harus menemui pihak Kemendagri agar guru-guru ini puas. Karena sebenarnya aturan ini bukan masalah oleh pemerintah daerah, ini ketentuan dari pusat yang dikatakan oleh pihak pemerintah daerah. Kita cari lagi, karena kami ini guru-guru ya Bapak Ibu ya, jadi kami ini mencari lagi ini literasinya gimana, ini dasarnya mana. Kita lihat daerah lain perbandingannya orang tetap berjalan. Nah, bisa kok gara-gara kita sertifikasi kok nggak boleh nerima ini, di daerah lain tetap menerima, kok bisa berjalan, karena katanya ini kami ada temuan BPK lah, inilah aturannya gini-gini lah. Kita sanding cari aturan itu. Ini yang sudah disampaikan Bang Aldi tadi, sudah secara prosedur, ternyata masalah penamaan inilah yang kita lihat kok ada yang nggak beres ini, kok kayak dipaksakan untuk penamaan ini, sehingga kita dibenturkan untuk menerima tambahan penghasilan untuk mengaitkan regulasi yang ada itu. Tapi makanya dicocok-cocokkan, nah, jadi gitu. Sehingga cocok pasangnya. Iya. Sehingga pada saat itu ya Bu ya, saya cerita sedikit supaya ini semakin jelas. Jadi ketua PGRI kami juga melihat sedih gitu kan. Kok ternyata kami dosen aja masih menerima tunjangan 4 tunjangan loh. Sedangkan guru nih yang nyata-nyata cuma dapat tunjangan sertifikasi, itu pun dari pusat, kok tidak berhak mendapat tunjangan penambahan penghasilan itu, TKD itu. Ya, karena tadi kan sudah saya katakan dari pertama Mbak ya, bahwa pegawai negeri itu punya 4 hak untuk kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah. Yang pertama gaji, ya kan, kemudian tunjangan, itu kan, tunjangan itu kemudian tunjangan berupa tunjangan profesi, Mbak, itu yang pertama. Kemudian juga tunjangan kemahalan, dan juga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kenapa ketika salah satu hilang dari 4 komponen ini, tentunya orang bertanya kan. ASN yang lain pun kalau misalnya satu hilang dari 4 komponen itu, pasti bertanya. Nah, inilah yang dipertanyakan oleh teman-teman itu. Sementara di daerah lain tidak ada permasalahan. Kenapa ada di Kalteng seperti itu? Tapi nanti kita cerita, mungkin ini ada sedikit miskonsepsi ya. Kita mencoba menganalisanya nanti, Pak. Jadi saya lengkapi dulu ya Bu ya. Jadi setelah RDP, kita ditawarkan untuk segera bertemu dari pihak Kemendagri, mengikuti supaya sama-sama tahu fair. Artinya pada saat itu Pak Sekda mengarahkan melalui Pak Asisten 1, Pak Katma, jadi mengarahkan kita, ayo supaya ini nggak memanas, karena pada saat itu kami sudah tidak jelas, sudah mau demo ini sebenarnya di bulan Juli kita rencananya itu kan. Sudah kami pun tidak bisa membendung lagi, artinya emosi teman-teman, artinya tuntutan teman-teman dari daerah, kita juga merasa ini kok ada yang nggak jelas, semakin ngambang dan tidak ada ketegasan. Kita sudah mau demo pada saat itu, tetapi dari pihak Sekda, dari pihak Pemprov menawarkan supaya kalian guru ini tahu aturan. Nah, jadi kami ini kan dianggap tidak tahu aturan nih. Jadi selama ini guru ini kan bukan apel to apel untuk bicara regulasi, karena kita guru ini nggak ngerti. Nah, istilahnya seperti itu. Padahal ini orang pintar semua ya. Iya, artinya kan gitu. Artinya kan, padahal kalau kami itu kan punya asosiasi profesi, yang kami pun dilindungi undang-undang. Di situ kami juga secara organisasi memiliki badan penelitian segala macam, dan bagian di situ dalam PGRI itu pun terdiri dari dosen gitu kan.
Artinya bukan orang yang nggak ngerti hukum sama sekali semestinya. Sedangkan ketua kami itu pun profesor hukum, artinya kan di situ. Nah, ini yang kita lihat semakin hari komunikasi kita coba itu akhirnya kita mengikuti pola yang ditawarkan oleh Pemprov. Sehingga kita berangkat ke Jakarta untuk menemui dari Inspektur Regional 4 di Kemendagri. Nah, kita di sana berkonsultasi, ya di sana kan dengan niat baik yang sama-sama untuk mendengarkan. Nah, ternyata di sana pun kita ditampilkan, disampaikan oleh inspektur tersebut, dirjen dan dia beliau itu yang Bu Nurmila yang kita rapat di situ kan. Nah, bahwa satu-satunya cara supaya guru ini mendapatkan TKD kembali itu hanya bisa didapatkan dari gubernur. Sehingga ini tergantung dari Pak Gubernur. Nah, disitulah bagaimana caranya agar kita kan supaya kita ini taat aturan ya Bu ya. Kita ini ngikutin bahwa perubahan itu ada di bulan Agustus, September, Oktober. Perubahan anggaran itu. Karena satu-satunya yang bisa agar kita ini dikatakan sebagai kaum pendidik dan intelektual, kita harus mengikuti aturan. Dan itu prosedurnya perubahan itu akan bisa diusulkan pada bulan Agustus, September, Oktober. Nah, singkat cerita ya Bu ya, kita berpikir di sana bahwa ada ruang dan kami itu pada saat itu sudah diyakinkan bahwa kalau kita sudah ke Jakarta mendengarkan arahan dari Kemendagri, kita akan pasti mendapat perubahan. Sebentar Pak Ronala, itu ketika ketemu dari pihak Mendagri itu mereka tidak ada menyatakan tidak boleh. Iya, tidak boleh. Nah, arti itu yang pertama. Artinya kita langsung ke sana itu. Tidak ada rumusnya yang mengatakan sertifikasi tidak boleh mendapatkan. Iya, tidak ada sama sekali. Di sana itu kami sama-sama mendengar, fotonya kita ada, kita dengar langsung dari pihak narasumbernya bahwa memang tidak ada aturan yang memang melarang guru sertifikasi itu tidak dapat tunjangan lain. Nah, justru kewajiban dari Undang-Undang ASN itu kan memang ada 4 unsur itu tadi yang harus diberikan. Karena kita tetap di bawah Undang-Undang ASN, guru ini termasuk ASN. Sehingga akhirnya di situ ya Bu ya, sampai bulan keresahan kami ini menjadi-jadi, bulan dari kita pulang dari Jakarta, bulan Juli masuk sampai Agustus tidak ada perubahan. Kita terus bertanya, membuat surat seperti yang sudah diusulkan oleh pihak Kemendagri. Kalian mengusulkan, buat surat permohonan seperti ini. Kita lakukan semua. Kita datang, nggak ada segala kita. Pada akhirnya kemarin puncaknya Iya. Karena kami sudah khawatir. Karena kalau lewat bulan Agustus sudah tidak ada draft untuk usulan. Tidak ada, gampang. Kita tanya berulang-ulang ke kantor gubernur, menemui pihak asisten. Malah kita mendapat informasi bahwa nilai itu tidak seperti yang kita harapkan. Ada diupayakan, tapi nilainya tidak seperti yang diharapkan. Nah, ini yang menjadi keresahan lagi. Nah, adakah teman-teman berpikir kenapa itu dihilangkan? Kemarin ada yang namanya dana ini dialihkan waktu itu ke COVID. Adakah mungkin terbersit di situ? Oh, kita dialihkan karena kemarin kondisi seperti ini. Kira-kira kalau menurut teman-teman ini Bu ya, masuk akal apa enggak kira-kira? Ini Bu ya. Silakan Bu. Oke, kalau silakan. Iya. Kalau misalkan ke COVID nih Bu lah yang kemarin kan dialihkan semua tuh. Kemarin itu yang masih parah-parahnya COVID itu yang memang betul-betul yang kami work from home itu kami tetap dibayarkan walaupun ada potongan sekian persen untuk bantu di COVID. Nah, sekarang ini kan lucunya itu COVID itu sudah landai sekali. Itu tidak ada. Kasus berkurang kan udah. Sangat jauh berkurang kan. Tapi kok ini tapi dananya ngendap di mana gitu ya. Langsung hilang. Itu tuh seperti ini nah Bu. Apalah kayak misteri sumbatannya di mana gitu ya. Ini dipertanyakan teman-teman. Hilangnya TKD ini sampai hari ini masih misteri bagi kami. Itu kenapa? Ada apa gitu. Oke. Saya berlanjut ke Ibu yang dari Kurun dulu, bisa bercerita di sana seperti apa teman-teman. Kemudian berapa banyak sih teman-teman yang tergabung di dalam guru bersertifikasi ini? Ya. Kami kalau dari daerah Gunung Mas saja untuk kabupatennya itu masih mendapatkan tunjangan itu untuk dari PAUD sampai SMP.
Guru di sana masih mendapatkan. Yang provinsi saja yang khusus guru SMA, SMK, SLB itu yang nggak dapat. Dan ini yang jadi masalah juga. Kita guru di sana betul punya sertifikat pendidik, tetapi tidak semua mendapatkan tunjangan sertifikasi ini, tunjangan profesi ini, nggak semua. Malah di sekolah kami ada yang 10 orang guru, yang dapat itu 7. Jadi 3 ini nggak dapat. Bagaimana kami sebagai guru itu berbagi yang sertifikasi ini. Jadi saat tunjangan ini tidak ada, gimana tidak terasa berat sekali untuk kami. Yang kami pikirkan, kenapa kok daerah bisa? Nah itu, jadi semua istilahnya kalau dibilang itu nggak ada dana, pemerintah itu di provinsi ini lucu sekali. Kok karena bisa dapat ya? Iya. Dengan nominal yang juga tinggi. Iya, lebih tinggi dari iya, kita juga tahu untuk di Puruk Cahu itu lebih tinggi dari provinsi dapat tunjangannya. Nah, kami Kabupaten Gunung Mas itu dari zamannya Pak Hamid sampai sekarang nggak pernah berubah, malah ada kenaikan-kenaikan. Kalau tunjangan ini sendiri kan setiap daerah itu apakah dipukul rata ataukah melihat daerah? Misal saya contoh tadi karena berbicara tentang Puruk Cahu, di sana kan biaya hidup kita tahu tinggi, Barga Utara juga tinggi. Berbeda dengan di Palangkaraya atau Kasongan yang lebih dekat. Itu seperti apa? itu kan apakah gini pukul loh Mbak, rata? nggak bisa Mbak, nggak bisa pukul rata, itu tergantung dari PAD daerah. Jadi benar. itu memang tergantung dari kemampuan daerah masing-masing. Ya. Memang dalam aturan pun itu Mbak, udah digarisbawahin oleh pemerintah bahwa tunjangan ini tadi, misalnya kalau misalnya saya pegawai pusat, maka saya tunjangan saya itu akan dibayar melewati anggaran pusat. APBN misalnya. Tapi kalau misalnya saya berada di daerah lah yang untuk tunjangan itu. Nah, tetapi untuk gaji ya Mbak ya, gaji itu ya memang dari pusat semua kan kita itu. Nah, besarannya itu tergantung dari kemampuan daerah. Itu yang pertama. Tapi yang di sini menjadi permasalahannya lucu Mbak. Di dalam satu provinsi ini, ya kan, yang beberapa kabupaten dapat, ada yang tidak. Kemudian ini merembet ke yang provinsi, pegawai provinsi ditiadakan. Nah, kalau kita melihat, saya hanya mengamati ya Mbak, tadi saya katakan ya, kita mengamati apakah ini karena salah persepsi dari pengambil kebijaksanaan. Kenapa? Karena kita tahu Mbak, sebenarnya saya rasa Pak Gubernur enggak lah sampai ke Pak Gubernur seperti itu. Tapi untuk yang menyampaikan ini atau yang menerjemahkan aturan ini yang salah. Nah seperti itu. Kenapa Mbak? Karena alasannya pertama kemarin itu yang mereka kemukakan adanya permen dari Mendikbud nomor 4 tahun 2002. Di sana permen Mendikbud itu mengatakan bahwa guru bersertifikasi tidak boleh mendapat TPP. Itu dana dari pusat Mbak ya. Nah sekarang kita sumber dananya beda loh Mbak ya. Artinya gitu, sumber dananya beda. Kemungkinan mereka hanya melihat depannya aja, tetapi mereka tidak melihat ke setiap pasal. Nah, jadi ketika orang tidak melihat ke setiap pasal ini, tujuan dari Permendikbud ini apa? Jadi nggak tahu. Nah, maaf Mbak ya, kalau kita guru ini, yang kita ajarkan itu adalah apa istilahnya itu Mbak, dasar dari sesuatu materi itu yang harus dimengerti dulu, konsep dasarnya lah Mbak. Konsep dasar itu harus benar supaya tidak ada miskonsepsi. Nah ya kan seperti itu, konsep dasarnya ini benar. Karena konsep dasarnya salah untuk menerjemahkan itu, maka ke belakangnya jadi salah. Nah jadi kalau kita perhatikan, lihat aja di pasal 10 sudah dinyatakan memang guru bersertifikasi tidak akan mungkin mendapat TPP yang diberikan untuk guru non serti. Karena pemerintah pusat pun memperhatikan guru non-serti ini dengan jumlah nominal 250.000 kalau nggak salah itu per bulannya. Jadi memang sudah diatur Mbak. Tapi ini dua sumber berbeda. Satu itu berada di APBN, satu ini berada di daerah. Dan memang itu di dalam peraturan tadi Mbak sudah saya katakan Mbak, kayak di dalam nomor 20 tahun 2000. Oh ini loh Mbak, kalau saya maaf Mbak ya, saya buka catatan gitu ya. Dari pasal 21 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 itu memang sudah dibagi Mbak, bahwa tunjangan kinerja itu kalau dia pegawai pusat oleh pusat,
Ya. Kalau dia pegawai daerah, ya daerah gitu kan. Nah, seperti ini. Dan setelah teman-teman ke Jakarta pun ketika berhadapan dengan Kemendagri ya misalnya untuk orang yang mengambil keputusan, tidak ada yang namanya itu overlap karena dasar anggarannya kan berbeda, Mbak ya. Dan Regulasinya jelas. regulasinya jelas ya, regulasinya jelas seperti itu. Nah, pertanyaan ini kenapa muncul gitu kan? Nah, dari mana sumbernya muncul? Nah, saya hanya curiga aja mungkin pengambil kebijaksanaan terburu-buru. Berarti benang merahnya di sini sepertinya Bapak katakan tadi ada komunikasi, kemudian pemahaman tentang regulasi itu. Oke. Nah, karena ini sudah terjadi ya. Bagi kami bagaimana caranya memperbaiki itu. Nah, sesuatu yang dituntut guru ini adalah perubahan pergub, Mbak. Karena untuk pembayaran itu kan harus melewati pergub. Itu yang pasti, Mbak. Nggak mungkin dibayarkan kalau pergubnya nggak berubah. Nah, sekarang tinggal maukah ini terjadi seperti itu? Adakah ini dianggarkan? Tetapi teman-teman yang dari yang ikut ke Jakarta mengatakan enggak. Jadi pihak Pemda ya siap. Artinya kan karena waktu kita RDP dengan DPR itu sudah disepakati itu tadi. Nah, jadi saya potong dulu ya, Pak Ali ya. Nah, jadi setelah kita dari Jakarta itu Ibu ya, dengan semua prosedur, artinya aturan kita penuhi, artinya kita menunggu proses. Oke, kita tunggu niat baik dari Pemprov. Nah, akhirnya melalui asisten kita sudah dikasih rambu-rambu bahwa ini akan ada perubahan. Nah, ternyata yang diusulkan itu dari pihak Kemendagri sudah menyatakan bahwa dalam proses pengajuan perubahan itu ada dua komponen antara pihak eksekutif dan legislatif. Nah, di situ tidak bisa mereka kalau tidak bersatu sepakat itu pengusulan perubahan itu akan memakan waktu lagi. Nah, makanya kami pada saat itu setelah pulang dari Jakarta kita bertanya kembali ke DPR karena mereka bagian dari legislatifnya. Nah, secara DPR itu mendukung bahwa mereka tidak akan menahan-nahan bahwa setelah pasca kita RDP kemarin melihat reaksi guru yang sudah berdemo, nah jadi oke, ini ikuti sudah prosedur. Nah, jadi pihak dari DPR itu sudah menunggu dari Pemprov bagaimana untuk mengajukan usulan itu. Sampai pada akhirnya kemarin teman-teman aksi lagi karena belum ada kejelasan. Nah, dan ada 8 tuntutan yang kita lihat kemarin. Saya tertarik juga di sini ada kalimat yang mengatakan jangan ada pengancaman atau intimidasi. Berarti sebelum-sebelumnya apakah ini pernah terjadi? Jangan dijawab dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dengan tema kita malam hari ini, Guruku Nasibmu Kini. Kita lanjutkan. Tadi kita terputus, Pak. Ketika ada poin yang mengatakan jangan ada atau tidak ada intimidasi. Berarti ada background sebelumnya, Pak. Seperti apa? Ya, Ibu mungkin. Ya. Benar Mila, ya, silakan. Jadi kalau intimidasi itu memang kami rasakan langsung nih, Bu. Jadi awal-awal dulu ya kami bilang ini perjuangan lah, perjuangan untuk merebut kembali TKD yang diganti menjadi TPP. Jadi banyak sebenarnya intimidasi atau ancaman-ancaman yang kami rasakan. Jadi sering kalau seandainya ada kegiatan ini dari Dinas Pendidikan, itu kepala dinas itu sering berbicara dengan mereka kepala-kepala sekolah di setiap kegiatan, selalu menyerang lah perjuangan yang sedang kami lakukan. Padahal kalau menurut saya tidak ada yang salah. Apa yang kami lakukan ini semata-mata murni ingin menyampaikan aspirasi dan secara prosedural. Iya, secara prosedural. Bertahap, berjenjang. Ya, karena kan kami tidak langsung yang
Frontal. Iya, langsung frontal. Ada audensi, ada RDP, tapi itu sama sekali tidak menghasilkan apa-apa menurut kami. Makanya kemarin itu setelah sudah mulai ada isu-isu nih kami mau melakukan aksi, itu banyak sekali video-video dari kepala dinas itu yang berbicara di, saya anggap itu publik ya, karena memang kan banyak orang di situ, forum kan, ada kegiatan, mereka bilang guru-guru liar lah, kemudian akan kami pindah kandang kan. Kalau kandang itu kan bukan untuk manusia ya Bu. Kalau rasanya itu sakit sekali hati. Padahal beliau itu kan kami anggap orang tua, ayah bagi kami. Dinas pendidikan itu kan kami anggap rumah. Harusnya kami di situ bisa merasa nyaman. Terayomi. Iya, terayomi. Itu yang kami inginkan. Tapi Yang didapat teman-teman berbeda pada berbeda. saat itu. Akhirnya mungkin itu seperti runut ya Bu, dari kepala dinas ke kepala sekolah, kemudian kepala sekolah pun memberikan intimidasi untuk guru-guru yang lain ikut terlibat, ya, yang ikut kritisi. terlibat. Jadi mereka itu sepertinya, saya nggak tahu apakah memang mereka murni tidak suka dengan perjuangan ini atau entah apa ya. Tapi intinya memang Satu komando yang jelas. ya, Oke. intimidasi itu memang betul-betul kami rasakan. Apalagi nih Bu, terakhir yang terbaru ini setelah kami aksi kemarin, itu kami kawan-kawan Korlap nih pada ribut. Jadi masing-masing kabupaten ini sudah memberitahukan kalau kepala sekolah sudah menginstruksikan, catat nama-nama guru yang ikut demo kemarin. Iya. Kapasitasnya apa? Iya. Apa yang salah? Padahal kan kepala dinas sendiri berkata, pas kemarin itu kami minta temui, Menyampaikan aspirasi kalian melindungi undang-undang. Loh, jadi untuk apa kemudian yang ibaratnya kami di foto-foto, kemudian fotonya disebarkan, kemudian dicari nama yang ikut demo siapa, itu aduh miris Bu, miris sekali. Jadi saya kalau mungkin karena kita kalau mental itu mungkin beda-beda Bu lah. Kalau kayak kami mungkin sudah mati rasa, jujur mati rasa sudah, terserah. Tapi kalau untuk teman-teman yang memang baru itu ikut untuk turun aksi, kami pun tidak ada yang aksi yang gimana-gimana, yang anarkis, kami tidak ada sama sekali, tidak ada. Kami itu turun ke jalan tidak ada atas rekomendasi Kepsek. Untuk apa rekomendasi? Karena kami berjuang itu dari hati nurani. Jadi berharaplah Kepsek-Kepsek yang ikut mengintimidasi teman-teman yang ikut berjuang tuh punyalah sedikit hati nurani saja. Yang kami perjuangkan ini Bu, tidak banyak, tidak 15 juta, tidak seperti tunjangan pejabat-pejabat. Yang kami perjuangkan ini hanya 1.500.000. Kembalikan itu saja. Kami tidak pernah ingin tambahan pada tidak pernah. Kami tidak pernah iri dengan struktural yang lebih besar dari kami. Kami hanya ingin kembalikanlah TPP kami, itu saja Bu, nggak lebih. Dan itu penyemangat buat teman-teman. Betul sekali Bu. Sangat berarti. Iya. Oke, kalau untuk Ibu Yohana sendiri seperti apa? Iya, rasanya itu seperti kami sangat, yang terutama di Gunung Mas ataupun daerah lain yang di Gunung Mas itu kan betul di dalam kota, tapi kalau sudah di daerah itu kan sangat-sangat jauh. Nah, biaya hidup sangat-sangat mahal. Dan kemarin itu juga yang sangat kami sesalkan, ada instruksi dari Kadis, surat dari Kadis sendiri, itu yang membuat kami membuat pernyataan ini, jangan ada intimidasi. Bahkan ini turunkan. Iya, Kadis kita minta turunkan. Kenapa? Karena bukannya mengayomi lagi, bukannya lagi membimbing lagi, tapi malah menekan, mengancam. Kalau Itu yang harapannya sangat- teman-teman guru, Kadis ini bisa untuk perpanjangan tangan ke Seharusnya. Iya, seharusnya. seharusnya. Iya. Benar. Karena tapi yang diterima teman-teman begini Mbak ya, Tidak seperti itu. ketika untuk mengusulkan secara regulasi tadi untuk perubahan itu tentunya pihak dinas pendidikan. Iya. Iya. Kan? Nggak mungkin lah dari forum yang Iya. mengusulkan Iya. seperti apa yang dikatakan Kemendagri tadi, bahwa itu harus diusulkan supaya itu bisa dimunculkan dalam perubahan anggaran. Nah, kalau misalnya yang nggak mau mengusulkan gimana Mbak? Nah, ini kan jadi bermasalah. Kalau misalnya munculnya hilangnya tunjangan menurut Mbak aja ya, ini menurut Mbak. Kalau hilangnya tunjangan kinerja guru itu kira-kira siapa Mbak yang mengusulkan dari SKPD menjadi Pergub? Nah, iya, ini juga. Iya Mbak, artinya kan seperti itu. Artinya
artinya kita berpikir oke lah salah Mbak ya, karena salah persepsi ya katakan tadi. Tapi bagaimana caranya kita sama-sama memperbaiki itu? Ya. Kan ini ada waktu Mbak untuk memperbaiki Ada waktu itu. untuk memperbaiki. Kan bisa kan? Jadinya kalau seorang ayah itu kan mungkin salah juga Mbak ya. Kadang-kadang sebagai orang tua pun belum tentu benar. Artinya seperti itu, belum tentu benar terhadap anaknya. Tapi apa salahnya orang tua itu bisa memperbaiki kesalahannya? Oke, di sini ada Itu 8 aja, Mbak. tuntutan. Bisa dijabarkan? Paling tidak disebutkan 8 tuntutan poin-poin pentingnya di sini yang diajukan kemarin. Sebenarnya itu kan sudah tertera ya di medsos Iya. ya. 8 tuntutan itu Revisi. ya revisi itu loh Mbak. Yang jelas Yang jelas kan. revisi ini ya yang Ya, menjadi iya. Jadi ya, gini, pointernya. Mbak, jadi gini. Ya. Jadi kami sebenarnya pada prinsipnya mengharapkan pihak Pemprov dan eksekutif dan legislatif Iya. itu bisa melaksanakan rekomendasi yang sudah disampaikan oleh Kemendagri. Artinya prosedur untuk pengusulan perubahan itu Ya. akan terjadi di bulan Agustus, September, Ya. Oktober. Ini kan Agustus sudah berlalu Yes. dan ini sudah tinggal September. Hmm. Sementara kalau di bulan Oktober sudah tidak akan mungkin terjadi lagi untuk Karena kita. sudah di close kan. Iya, Ya. kesempatan kita. Itu. Nah, inilah yang menjadi poin nomor 1 itu yang kami sangat harapkan, Iya. karena disitulah ruang untuk kami bisa dikembalikannya TKD ini. Nah, Jadi itu. selama ini yang kami terima informasi baik yang kami sudah datangi langsung dari kantor gubernur, dari SST 1, selalu menunggu, sabar, menunggu. Nah, sementara waktu ini jalan terus. Ya. Nah, kalau kita disengaja dininabobokan, jelas kita nih kayak dibodohin gitu kan. Padahal kita sudah sama-sama Untuk mengulur sepakat. waktu sampai dengan closing ini. Iya, itulah yang menjadi kecurigaan Kalau kami itu. misalnya tidak seperti yang diharapkan teman-teman, Iya. deadline-nya apa? Langkah teman-teman selanjutnya. Nah, Ada di poin 8 kalau nggak salah. Iya. iya, ada di poin Kita- 8 itu. Jadi yang jelas gini, pada poin 1 itu, kami itu kan mengharapkan sekali di bulan September ini segera ada perubahan pengusulan, dan pihak dari anggota dewan sudah sangat mendukung untuk guru-guru iya. bahwa mereka siap mengembalikan hak guru dan akan diketok. Tinggal menunggu rincian dari pihak Pemprov berapa besarannya untuk guru ini. Karena berapa itu tadi, berapa jumlah teman-teman guru yang bersertifikasi ini? Iya. Ya, ini kan jumlahnya kan mempengaruhi. Ya, Ya, kalau Iya. jumlah teman-teman berapa? 3.000. 3.000-an. 3.000-an. ya 30 lebih itu Iya, kan. 3.000-an. Artinya gini loh Mbak, kita dari kemarin kan kita terakhir dengan mendengar ya dari mereka mau banggar. Ya, Kita betul. diundang mau banggar, itu salah satu dari legislatif mengatakan Iya. apa sih yang susah? Dana kan sudah ada. Nah, jadi itu tetap kita tangkap gitu. Iya. Nah, tetapi sekarang yang susah niat mungkin. Iya. Nah, artinya kan niat. Karena ini Tapi memang- sudah ada niat gitu Pak, sudah ada niat. Jadi kita tetap positif terus Artinya ya. positif. kami tetap positif. Iya. Karena, sudah ada niat itu pasti gitu Iya. kan, sudah ada niat karena sama-sama kan ke Jakarta kemarin. Nah, Nah, cuman ya kita ini ya artinya dalam situasi seperti ini Mbak, di mana BBM naik. iya, Gimana ini lagi itu tertekan lagi mental ini kan. Nah, Iya. ini kan kondisi kayak gini. Psikologisnya Sejak- Iya, iya, semakin akhirnya- meledak guru iya, itu. akhirnya kan Nah, di mana mungkin kita utangnya belum terbayar mungkin ya karena Iya. kita belum terbayar gitu Nggak usah kan bicara dari apa-apa. teman-teman misalnya ya, yang kebutuhan hidup Pak, Iya. kebutuhan hidup sudah meningkat. Kita walaupun Artinya- istilahnya diancam seperti ini, kita makin lebih gila lagi. artinya gini loh Mbak ya, Kita artinya nggak dalam akan mundur. mundur karena ini kan Sampai masa aspirasi ini tersuarakan. iya masa Iya. ASN provinsi yang sama ASN nggak Nah. dapat. Iya. Nah, Oke. Dan- juga untuk masalah P3K juga Iya. itu sampai nggak dapat. Kenapa? Iya. Kenapa kami dibedakan? Apa kami anak tiri? Ini Iya. yang bersertifikasi, saya membayangkan bagaimana dengan guru-guru yang di luar ini. Bagaimana nasibnya dalam tanda kutip. iya. Kalau sepengetahuan teman-teman seperti apa? Jadi gini, untuk teman-teman dari guru Kan ini mereka juga harus diperjuangkan sama Iya. Iya. guru di sini. Jadi lingkup dunia pendidikan ini Mbak, dan untuk tenaga pendidiknya itu kan dari guru sertifikasi, guru non sertifikasi, guru-guru P3K, honorer, PTT segala macam. Nah, yang ternyata yang juga menjadi pertanyaan adik-adik kami ini yang guru-guru P3K, Iya. karena kan mereka ini kan sekarang tidak pernah ada lagi penerimaan untuk ASN lewat reguler kan, untuk penerimaan ASN, CPNS-nya nggak ada lagi, lewat P3K ini kan. Iya. Harapan untuk mengisi kekosongan guru-guru sekarang ini. Nah, ternyata yang secara aturan mereka itu pun diakui secara undang-undang wajib diakui sebagai ASN Iya. juga. Mereka pun tidak mendapat
tunjangan kinerja itu. Mereka ini kan kasihan nih, karena mereka secara aturan mereka akan selalu ditinjau per 5 tahun ya kontrak kan, nah sifatnya seperti itu. Sementara mereka pun bekerja layaknya ASN, baik guru yang sertifikasi, non sertifikasi, karena sebuah satu kesatuan untuk mendukung dunia pendidikan di dalam sekolah. Nah itu adalah ujung tombak, artinya mereka yang di daerah terus pun dinilai, tetapi apa yang menjadi hak mereka benar itu. sekali. Salah satunya itu. Iya, nah inilah yang makanya dalam poin 1 itu ya Mbak ya, jadi bagaimana kami itu teman-teman adik-adik kami ini juga yang P3K maupun kami yang non sertifikasi ini pun tetap mendapatkan haknya. Dan juga guru-guru yang tadinya dengan aturan Pergub ini bahwa guru-guru non sertifikasi yang diberi tunjangan tambahan kan berbeda nih. Setelah keluar Pergub mereka diberikan penambahan nilai tunjangan itu yang sempat menyebabkan ada terjadi gesekan, jadi memecah belah sehingga seolah-olah kami yang non-share ini kiri lagi dengan guru-guru non-share untuk memperjuangkan hak kami ini. Nah, gara-gara dibentuk gara-gara penerimaan mereka guru-guru non-sertifikasi. Padahal guru-guru non-sertifikasi itu mendapat tunjangan juga dari pusat. Yaitu dalam bentuk tunjangan non-sertifikasi itu ada nilainya. Nah, sementara kami yang non-share pun disamakan lagi tapi tidak boleh menerima TKD. Nah, ini yang jadi masalah. Sama-sama dari pusat. Ya, sama-sama dari pusat. Ada satu juga dalam Pergub itu yang sedikit membuat kita tanda tanya gitu Mbak ya. Di mana di situ pengawas ini kan guru Mbak. Dan sudah bersertifikasi tapi mendapat tunjangan 3 juta. Kok bisa dapat? Ini yang menjadi pertanyaan. Karena pengawas ini dari guru. Apa sih bedanya? Kamu dapat sertifikasi, saya juga dapat sertifikasi. Kamu dapat TKD, kenapa saya enggak? Pertanyaannya tidak seperti itu berarti Pak. Siapa dia? Makanya kan itu. siapa dia? Bukan kenapa? Siapa dia? Makanya saya selalu katakan Mbak, ini mungkin salah dari menerjemahkan itu tadi. Itu bukan salah, hanya ada yang dipaksakan. Tapi kami meyakini. Benar maksudnya diurai. Tapi kami meyakini Mbak. Kami yakin pada sebelum Pergub itu disahkan bulan April, karena memang kondisi Pak Gubernur kita itu pun memang sibuk pada saat itu. Kami yakin betul karena persiapan Ramadan segala macam, sehingga karena sudah kejar waktu, tiba-tiba yang kami kaget itu, yang tadinya kami pikir ada dialog dengan pihak guru, baik dari melalui organisasi kami, ternyata tidak terjadi, nggak sempat, tapi ternyata sudah duluan disahkan oleh Pak Gubernur. Nah, makanya kami itu pun mohon sekali kan untuk bertemu dengan Pak Gubernur supaya ini bisa bagaimana nasib kami ini, membela kami ini, solusinya seperti apa. Karena kami meyakini draft itu sebenarnya ada yang miss di situ, ada yang nggak benar sebenarnya. Yang sebenarnya guru ini berhak, tidak ada salah, tidak ada yang akan menyalahkan. BPK pun tidak akan mungkin menangkap guru-guru ini menerima tunjangan, gitu kan? Apalagi seorang gubernur yang memberikan kebijakan untuk memberikan tunjangan untuk ASN-nya, aparaturnya. Nah ini yang kami selalu berharap. Benar mencerdaskan anak-anak. Iya. Karena itulah kami yakin Pak Gubernur kan dengan misi sekarang, visi-visi beliau kan untuk mengembangkan Kalteng sudah luar biasa. Makanya kami lihat kan pengembangan kegiatan dalam kegiatan internasional segala macam. Tapi nggak mungkin juga kan kalau tanpa sumber daya manusia. Nah guru-guru inilah yang di depan. Bagaimana nanti ikut membantu mencerdaskan anak bangsa di Kalimantan Tengah itu. Itulah yang menjadi dasar kami itu Bu. Mudah-mudahan dari tuntutan ini bukan sebenarnya kami ini ingin mengancam, tapi karena tekad kami, karena ini urusan dapur juga, karena sangat berpengaruh di masa sekarang itu, makanya kami akan melakukan mogok kerja itu, mogok mengajar. Nah, jadi itu walaupun itu nanti kami tahu resikonya buat anak didik kami, tapi ya itu tadi, karena ini harapan kami untuk didengar, harapan kami bisa mempercepat proses, itulah yang sehingga kami itu bersepakat seperti itu dan semoga jangan terjadi Bu. Dan semoga tidak terjadi karena kami sudah berkoordinasi baik itu dengan kita akan menyurati Presiden, Kemendagri bahwa ini sudah langkah kami yang sudah kami nggak tahu lagi karena kita sudah Kemendagri kemarin ngikutin aturan ternyata tidak dieksekusi juga, dibiarkan menggantung dan kami tahu ini kalau sudah berakhir sampai Oktober sudah nggak ada harapan lagi karena kami ingin masih tetap dianggap
mengikuti prosedur karena kami ini orang pendidikan, kaum intelektual yang mengajarkan generasi. Tapi inilah mau tidak mau yang harus terjadi seperti kemarin, karena ada teman-teman ini begitu luar biasanya dari hulu pada saat banjir datang semua ke Palangkaraya. Kami sudah tidak tahu, kami tidak pernah ada bahkan bahwa gerakan kami itu ditunggangi politik, tidak ada sama sekali. Makanya kami guru ini secara tulus ingin ketemu gubernur itu karena memang kami ingin bercerita bahwa inilah kendalanya, kami itu menderita sekali, bahwa kalau TKD itu tidak ada, sertifikasi itu bukan sebuah tunjangan yang mensejahterakan. Bahkan banyak guru-guru juga menderita, dapat sertifikasi tapi tidak bisa lulus karena 24 jam. Nah, yang kami lihat juga akhirnya dari Pergub itu, guru-guru non-seri itu pun harus 24 jam baru bisa dapat pembayaran. Kan ini regulasi dari mana lagi, itu kan? Kayak gayanya, kayak sertifikasi juga gayanya untuk mendapatkan TKD itu. Nah, ini yang kok ini undang-undang gimana yang namanya Pergub ini kan disusun oleh orang-orang pintar, disusun orang yang sudah tahu hukum dan harus ada orang pendidikan juga di situ kan, yang ngerti juga ini konteksnya kenakan untuk guru, kok guru-guru asosiasinya nggak dilibatkan gitu kan, keluarlah produk seperti itu, dampaknya seperti ini. Nah, akhirnya kena semua. Makanya jadi itulah yang ingin sekali kami sampaikan itu kepada gubernur itu, sehingga dari legislatif sampai sudah sangat mengerti. Ya Bu Nurmila, mereka sangat mendukung. Makanya tinggal menunggu ini dari dinas sendiri, dinas pendidikan ini lagi. Nah, ini aja sebenarnya. Kalau pemerintah daerah masing-masing sudah sangat jelas mendukung ya. Kemudian organisasi profesi Dari daerah mana? dari daerah kabupaten masing-masing. Iya. Iya. Karena gini loh Bu ya. Tentunya kita ini melihat kalau misalnya kabupaten kan dari yang di bawah kabupaten itu kan SD sampai SMP ya. Itu kan sudah terbayar Bu. Mereka mendapat terus tiap bulan. Hanya satu Bu ya. Hanya satu, kota dan Pelpisau. Iya. Palangkaraya dan Pelpisau itu 2 tahun Bu. Jadi kita mau tarik ya benangnya dari mana asalnya itu bisa terjadi kayak gitu kan, artinya kayak gitu. Kenapa tuntutan guru ini tiba-tiba nyerangnya ke mungkin kepala dinas ya Bu ya. Nah, artinya kita flashback lagi pada waktu beliau itu mungkin jadi kabid ya, jadi PLT ya. Nah, itu memang sudah tersebar isu Bu. Jadi dari beliau itu yang mengatakan bahwa guru-guru bersertifikasi katanya nanti tidak akan dapat TKD. Itu yang kami dapat informasi dari mereka pihak Kota Waringin Timur ya. Sudah kata teman-teman sudah itu jadi kan sudah dikondisikan sudah direncanakan. Artinya bola liarnya ini tinggal digoreng. Jadi ini sudah gelisah itu sebenarnya sudah. Kemudian dari itu juga kepala sekolah juga sudah mulai mengatakan memang itu tidak bisa dapat karena itu double anggaran, ada temuan dari BPK dan sebagainya. Jadi itu udah sebelum draft itu sudah dimunculkan lah. Itu sudah dimunculkan seperti itu kan. Jadi kalau menurut saya yang mengamati, saya berpikir ada apa sebenarnya. Jadi kalau berarti ini udah dipersiapkan dari sebelumnya. Karena dari kepala dinas sebelumnya kan aman-aman saja kita. Dari sebelum terjadi pergantian itu masih dipegang Pak Mupit ya. Itu Pak Slamet, itu masih tidak ada gejolak seperti itu. Tidak ada. Nah, jadi ini kan menjadi tanda tanya kita besar. Kenapa? Apakah memang ini sudah direncanakan? Dan ketika itu draft itu disahkan, muncul kemudian terjadilah kesenjangan di mana TKD struktural dengan TKD fungsional jauh sekali. Struktural. Berarti kan anak kandung dan anak tiri seperti itu. Jadi kalau kami kita mau lihat guru-guru sertifikasi bukan anak tiri, tapi anak yang dibuang. Benar-benar dibuang. Jadi kalau kita lihat itu ini kalau kita lihat ya Pergub 2001-2002 loh, kok dari struktural kok naiknya sampai segini. Ada gitu perbedaan signifikan. Kok malah yang punya guru hilang. Ada apa gitu kan, ini selalu jadi tanda tanya. Kemudian udah kita nggak usah jauh-jauh, sama-sama fungsional Bu ya. Kalau kita sama-sama fungsional, TKD kita jauh di bawah Bu untuk guru ini. Sama-sama dibandingkan tenaga medis. Ini juga berarti yang dikatakan teman-teman menaikkan harkat dan martabat guru. Karena kami ini Bu, kami ingin membela profesi kami.
Walaupun kami ini tidak menerima dampaknya pun tahun ini, setidaknya adik-adik kami Iya. generasi selanjutnya nggak terjadi seperti kami. Nah, kami ini sudah tulus berjuang. Artinya tidak ada motivasi politik apa segala, tidak ada. Kami justru bagaimana menjaga situasi di Kalimantan Tengah dan motivasi kami di sekolah tetap baik. Dan di situ kami sebenarnya di sini sebenarnya ingin mencontohkan berjuang ini prosedurnya seperti apa. Kita lalui semua. Akhirnya karena untuk dalam menyampaikan aspirasi tetap diatur lewat demo itu bisa, ya itulah jalan terakhir kegelisahan kita itu. Karena kita sudah takut di bulan Oktober ini tidak akan mendapatkan apa-apa. Tahun ini akan memang benar-benar diloskan. Nah ini. Dan satu lagi Bu ya, guru ini kan punya marwah, punya harga diri. Artinya terus juga punya perasaan. Iya. Ketika kita demo, Bu, kita tidak meninggalkan siswa kita. Iya. Kita sudah menghimbau teman-teman, boleh kamu demo, kasih tugas. Iya. Iya. Tupoksinya tetap berjalan. Artinya berjalan. tetap kita menjalankan itu, Bu. Makanya kita kalau rancangan yang poin nomor 8 itu udah nggak bisa lagi, Bu. Artinya udah kita mentok, kita nggak tahu lagi bagaimana caranya, sehingga kalau kita mengambil opsi nomor 8, nah kita berharap artinya jangan sampai terjadi lah itu, bisa diselesaikan dalam bulan September ini. Artinya dalam bulan September ini pihak harus bertugas. pihak eksekutif maupun legislatif bisa menyelesaikannya itu. Artinya sehingga jangan sampai poin nomor 8 itu terjadi. Nah, itu harapan kami. Karena bagaimana berbicara masalah kesejahteraan guru seperti yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan benar. yang ada aja masih carut marut. Karena kita sudah di closing, dari Ibu dulu. Apa yang ingin Ibu sampaikan pada malam hari ini? Saya sangat mengharapkan untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah segeralah memperhatikan kami, apalagi kami yang di daerah, karena di daerah ini untuk kehidupan pun sangat mahal, apalagi kenaikan BBM. Tolong perhatikan kami. Bergeser ke Ibu. Ya kalau saya sih Bu, mungkin nggak jauh beda ya sama Kak Sri Yohana, sama pada intinya. Tapi memang yang perlu sekali digarisbawahi, hentikan intimidasi untuk kami guru-guru yang memang murni berjuang untuk meminta TPP atau TKD kami kembali, hanya itu. Dan juga jangan melibatkan keluarga. Iya, betul. Bergeser ke Bapak. Kalau saya sih artinya saya lebih ke ini ya, arti pengambil kebijaksanaan ya. Artinya untuk orang yang mengambil kebijaksanaan dalam hari ini supaya benar-benar mencermati setiap aturan atau regulasi yang keluar itu dengan teliti dan baik, supaya nanti penerjemahannya pun benar gitu, artinya sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini. Dan juga seperti yang teman katakan, saya kemarin juga mendapat informasi dari teman-teman Gunung Pure, Ibu, yang jauh di pegunungan gitu kan. Artinya kan mereka itu minyak aja sudah 20.000 1 liter gitu kan. Bagaimana biaya hidup mereka gitu kan. Sementara seharusnya daerah seperti sana mereka pun mendapat tunjangan kemahalan. Nah, tunjangan kemahalan itu tidak ada di sana. Sementara kondisi hidupnya seperti itu, ini yang mereka harapkan dengan adanya TKD seperti ini sangat membantu sekali mereka untuk bisa hidupnya lebih bagus, bukan lebih bagus, artinya bisa lah untuk menyambung kehidupan. Kalau lebih bagus jauh mungkin, tapi kalau untuk menyambung kehidupan ini yang jadi miris bagi kami. Dan kemarin juga ketika kita demo, ada seorang ibu sampai menggendong anaknya berpanas-panas, itu hanya untuk memperjuangkan 1.500.000. Iya, berapa rupiah itu aja ya. Mungkin Bu, kalau kita hitung, kalau kita di Pelangkar ini mungkin hanya 1 kali aja pergi mungkin udah selesai gitu kan. Tapi itu sangat berarti untuk mereka. Nah, di sini saya sendiri dan teman-teman di sini mengetuk hati lah untuk para pengambil keputusan ini untuk bisa memperhatikan itu. Jadi tolong perhatikanlah. Jangan kita memperhatikan yang ada di kota ini, tetapi perhatikanlah yang mereka yang ada di daerah terpencil itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, kalau saya selaku ketua forum, artinya jelas kami di sini dalam pengurus forum juga yang diberi amanah oleh teman-teman dari semua penjuru, artinya dari penjuru Kalteng, teman-teman sertifikasi yang sudah bergabung, siap secara sukarela dengan tulus ikhlas untuk berjuang sama-sama, berdonasi sama-sama
untuk memperjuangkan hak kami ini. Nah, kami sangat berharap artinya dengan Bapak Gubernur kami untuk bisa mempercepat ini, karena seperti yang sudah disampaikan oleh 3 rekan kami tadi bahwa kebutuhan hidup itu sangat utama dan akan mengganggu konsentrasi guru dalam melaksanakan tugas. Jadi jangan sampai kami ini lagi harus membuat aksi-aksi susulan lagi untuk meminta perhatian supaya hak kami ini bisa dikembalikan. Karena kami sudah meneliti dan melihat tidak ada satupun undang-undang yang melarang kami untuk menerima hak. Karena guru itu justru harus dimuliakan, bukan justru direndahkan seperti ini. Nah, inilah yang kami tetap punya tekad, punya semangat juang. Apabila memang kelembagaan di daerah kita ini tidak mampu menyelesaikan perkara ini, artinya kemana lagi kami harus mencari orang yang bisa menolong? Apakah perlu kami harus ke pusat sana lagi bercerita? Apakah perlu lagi kami berbicara lagi ke dunia ini, dunia internasional ini, tentang nasib guru-guru di Kalteng? Nah, ini yang menjadi pemikiran untuk seluruh pemangku kebijakan ini. Mudah-mudahan bisa memberi ketenangan agar guru ini bisa kembali bekerja, konsentrasi, berkarya, berprestasi, mengikuti program-program pemerintah. Guru penggerak, guru sertifikasi bisa ikut pelatihan apapun yang lebih menunjang agar konsep kami untuk meningkatkan sumber daya anak itu semakin baik. Tapi tentu saja jangan ganggu tata kelola keuangan kami masing-masing dalam rumah dapur kami, rumah tangga, yang sangat membantu dalam kami melaksanakan kegiatan belajar, itu juga dalam kegiatan di rumah tangga. Artinya dapur itu jangan sampai terganggu. Bahkan kami mendengar kemarin dari beberapa anggota dewan, kalau cuma 1,5 juta, semestinya sampai 3 juta pun sangat wajar. Di zaman yang seperti ini, situasi seperti apalagi guru ini memang ujung tombak pendidikan di daerah sana, Bu. Bayangkan kalau di dekat sungai sana ada sekolah tapi gurunya susah. Apa mungkin dia masuk sekolah? Anak itu gimana nasibnya? Itu kan tanggung jawab negara. Nah, kalau hanya memikirkan keegoan bahwa penghasilan guru sertifikasi itu lebih besar, itu sudah kaya, itu coba rasakan jadi guru lah. Nah, rasakan jadi guru. Jangan menyebut bahwa kalau dinilai dari indikatornya yang guru-guru di kota, jangan cuma melihat yang di kota besarnya. Di pinggiran-pinggiran kota pun guru-guru bolak-balik untuk mereka mencapai lokasi kerjanya, minyaknya berapa? Iya, kalau dia dapat ruang kelas, ruang bednya cukup 24 jam. Iya, itu ya. Nah, ini jadi masalah. Jadi jangan menganggap semua guru sertifikasi lalu dilihat bahwa indikatornya yang di kota. Yang di daerah itu lebih parah. Sangat rumit lagi penderitaan mereka. Belum mereka harus memikirkan rumahnya, tempat tinggalnya, untuk membangun keluarganya di situ. Sekolah di situ untuk mendampingi, terus menyekolahkan anak-anaknya. Apakah guru ini memang tidak boleh untuk punya mimpi? Anaknya bisa punya cita-cita bagus. Kalau penghasilan aja selalu digugat. Setiap hasil sedikit aja digugat. Oh, ini nggak layak. Kenapa nggak pejabat-pejabatnya aja yang digugat gitu kan? Penghasilan mereka itu. Nah, ini harus adil lah. Karena keadilan sosial inilah yang kami harapkan. Jangan kok justru golongan kami yang mau disingkirkan. Itu, Bu. Terima kasih. Oke. Semoga, Pak, apa yang menjadi aspirasi teman-teman pada malam hari ini segera terrealisasikan. Sehingga carut marut di dunia pendidikan segera bisa dituntaskan. Sehingga kita juga bisa fokus untuk berpikir yang lain. Tetap bersemangat teman-teman guru. Harus semangat. Jangan kendor. Juga kami titipkan anak-anak kami kepada para guru di sini, orang-orang pintar di tempat ini. Terima kasih Pak Valentino sudah berbagi, kemudian juga Pak Aldianto dengan Ibu Nur juga terima kasih, juga Bu Yohana. Selamat kembali ke tempat tugas masing-masing di Gunung Mas dan juga Katingan yang jauh. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita pada malam hari ini dengan tema Guruku Nasibmu Kini. Bersama saya Olivia Teja dan rekan-rekan bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Dadah.